Timnas Indonesia sudah mengumumkan daftar pemain yang akan tampil pada FIFA Matchday September 2025. Laga persahabatan tersebut dijadwalkan melawan Kuwait pada 5 September dan Lebanon pada 8 September dengan Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya sebagai venue utama. Publik tentu antusias menunggu nama-nama besar yang mengisi skuad Garuda. Kehadiran pemain seperti Jay Idzes, Kevin Dix, dan Tom Hay menambah optimisme terhadap kekuatan tim. Namun di sisi lain, ada kejutan besar yang justru menimbulkan tanda tanya. Ivar Jenner dan Rafael Struijk tidak tercantum dalam daftar. Padahal, keduanya selama ini dikenal sebagai pilar penting bagi timnas di berbagai ajang internasional. Absennya dua pemain naturalisasi itu sontak membuat banyak pendukung bertanya-tanya. Hingga kini, PSSI belum memberikan keterangan resmi terkait alasan mereka tidak dipanggil. Walau begitu, sejumlah analisis mulai bermunculan dan memberikan gambaran kemungkinan besar di balik keputusan tersebut. Persaingan di tim senior semakin ketat. Posisi Ivar Jenner di skuad Garuda sebenarnya cukup vital. Ia dikenal mampu menjaga keseimbangan lini tengah dengan distribusi bola yang rapi. Akan tetapi, situasi musim ini cukup berbeda. Jenner baru dipromosikan ke tim utama FC Utrecht setelah semusim tampil di tim U21. Meski pencapaian tersebut membanggakan, ia tetap harus bersaing keras dengan gelandang lain yang kini juga sedang dalam performa terbaik. Dengan padatnya stok pemain tengah, peluang Jenner menembus daftar skuad senior pun menjadi lebih kecil. Sementara itu, Rafael Struijk juga tengah menjalani fase baru dalam kariernya. Setelah sempat kesulitan bersama Brisbane Roar, ia kini bermain di Dewa United. Walaupun potensinya besar, Struijk masih perlu konsistensi di level kompetitif Liga Domestik. Pelatih tentu menilai bahwa menit bermain dan performa nyata di klub menjadi modal utama untuk bisa bersaing di lini depan Garuda. Apalagi sektor penyerangan timnas kini diisi banyak nama dengan kualitas tinggi. Fokus PSSI ke Garuda Muda. Selain persoalan di level klub, ada satu hal yang dianggap lebih strategis. Penempatan Jenner dan Struijk di timnas U23. Pada periode 3-9 September 2025, Timnas U23 akan melakoni kualifikasi Piala Asia U23 2026. Indonesia tergabung di grup J bersama Makau, Laos, dan Korea Selatan. Targetnya jelas, yakni merebut tiket ke putaran final. Dalam format kompetisi ini, hanya juara grup dan beberapa runner-up terbaik yang berhak melaju. Dengan tantangan cukup berat, khususnya menghadapi Korea Selatan, pelatih tentu ingin menurunkan komposisi terbaik. Jenner dan Struijk, yang usianya masih memenuhi syarat, dipandang lebih dibutuhkan di level U23 ketimbang di tim senior. Pengalaman keduanya di Piala Asia U2024 juga menjadi modal berharga. Jenner terbukti mampu mengendalikan tempo permainan, sedangkan Struijk memberi opsi tajam di lini serang. Kehadiran mereka diharapkan bisa meningkatkan peluang Garuda Muda untuk lolos ke putaran final. Strategi jangka panjang. Bila melihat dari perspektif yang lebih luas, absennya Jenner dan Struijk dari tim senior sebetulnya merupakan langkah strategis. PSSI dan tim pelatih tampaknya mencoba menyeimbangkan kepentingan di dua level kompetisi. Timnas senior butuh kemenangan di laga uji coba untuk mempertahankan ranking FIFA, sedangkan tim U23 juga memiliki kepentingan besar demi masa depan sepak bola Indonesia. Dengan menempatkan Jenner dan Struijk di skuad U23, diharapkan regenerasi tetap berjalan mulus. Selain itu, mereka bisa mendapat menit bermain lebih banyak, sekaligus tanggung jawab lebih besar dalam membimbing rekan-rekan muda. Hal ini akan membentuk karakter sekaligus menambah pengalaman yang akan bermanfaat ketika kembali ke skuad senior. Reaksi publik. Wajar bila banyak supporter kecewa saat mengetahui dua pemain tersebut tidak dipanggil. Jenner dan Struijk sudah terlanjur akrab di hati para pendukung berkat kontribusi nyata mereka dalam sejumlah pertandingan penting. Namun bila dilihat secara rasional, keputusan ini bukan semata-mata karena kualitas mereka menurun, melainkan karena adanya prioritas lain yang lebih mendesak. Dengan skuad senior yang semakin padat pemain bintang, serta jadwal penting di level U23, absensi Jenner dan Struijk bisa dianggap sebagai strategi optimalisasi. Artinya, Indonesia berusaha memastikan semua kelompok umur bisa tampil maksimal di ajang yang mereka ikuti. Keputusan untuk tidak menyertakan Ivar Jenner dan Rafael Struijk dalam skuad FIFA Matchday September 2025 memang sempat menimbulkan tanda tanya besar. Namun, jika dicermati, alasan dibaliknya cukup logis. Persaingan ketat di tim senior, situasi karier mereka di klub, serta kebutuhan mendesak Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U23 menjadi faktor yang masuk akal. Bisa jadi, absennya mereka di laga uji coba justru menjadi kesempatan untuk tampil lebih dominan bersama timnas U23.
Dengan begitu, keduanya tidak hanya tetap menjadi bagian penting perjalanan sepak bola Indonesia, tapi juga dipersiapkan untuk peran yang lebih besar di masa depan. Pada akhirnya, publik tinggal menunggu waktu hingga Ivar Jenner dan Rafael Struijk kembali berseragam Garuda di level senior, dengan pengalaman yang lebih matang dan kontribusi yang lebih besar untuk kejayaan sepak bola Indonesia.